kurang sehat, mudah-mudahan saya diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan umroh dan ibadah-ibadah yang lain. Ibu kepingin nanti mudah-mudahan anak saya bisa sampai, karena berdoa di Mekah itu Bu, satu kali dibalas dengan 100.000 kali. Jadi ibu bilang ya Allah sekali. Jadi kalau baca situ sampai ya Allah 100.000 kali, ibu tak mampu baca 100.000 kali. Paling 3 hari udah lekak. Di sini semenit lekak. Itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah kita doa sekali sama dengan di situ kita doa 1000 kali. Jadi minta, betul-betul minta. Jadi karena kalau kamu minta akan aku beri, kata Allah. Wa inda'au ujibu. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Allah kabulkan. Yang terakhir, tamunya Allah dan tamunya Rasulullah itu wa in anfaqa ukhlifa. Apabila dia mengeluarkan harta untuk berangkat kepada haji dan umroh itu, pasti Allah ganti. Contoh-contoh kecil ini, Bu. Ini Bapak pernah haji. Ya, pernah haji baji. Pernah umroh. Kita bayangkan haji itu dengan biaya kita makan semuanya persiapan 50 juta. 50 juta kira-kira untuk urusan kita nak ngumpulkan berapa? Habisnya di umroh haji. Sekarang bisa berangkat haji. Dari mana nak ngumpulkan duit begitu cepatnya? 32 juta sekarang. Berapa sekarang punya kita? 33 juta. Kita berangkat. Bisa kita berangkat. Jadi segala harta yang kita keluarkan itu nanti diganti. Oleh karena itu waktu di doa kita mau haji dan umroh itu wa sa'yan mashkuran wa damban maufuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Kalau kita pergi haji dan umroh, dosa-dosa kita diampuni. Perjalanan kita menjadi suatu kenikmatan yang tidak pernah bisa kita lupakan, sampai kita nak mati pun tidak kita lupakan. Kalau orang pergi haji. Yang terakhir itu wa tijaratan lan tabur. Perdagangan kita dengan Allah, harta kita, usaha kita, capeknya kita tidak akan pernah merugi. Artinya pasti ada balasannya di sisi Allah. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus berterima kasih kepada Allah. Kalau perlu kita nangis, alhamdulillah ya Allah, aku yang tidak punya duit bisa berangkat. Kawan saya punya duit banyak, diajak tidak mau. Jadi sekarang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa merasakan, tapi nanti setelah ibu melihat Ka'bah, setelah ibu nanti melihat Madinah, baru air mata tidak akan terbendung, kita akan nangis dengan sendirinya. Jadi sama dengan keran ini dah jebol, tidak bisa nak ditutup nangis ibu. Sekarang insya Allah ibu bisa membuktikan setelah nanti sampai di sana. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, bahwa yang terpenting nanti di Madinah, karena kita hanya mempunyai kesempatan satu kali. Tapi kalau orang muda itu nanti dia bisa pakai aplikasi nusuk, dia bisa masuk 2 kali bisa. Nanti ada aplikasi nusuk itu buka di sini, nanti pakai bahasa Inggris dia, jadi daftar mau masuk jam berapa itu ada. Nanti setelah keluar nama kita bisa pakai daftar nusuk. Kalau yang dari travel hanya 1 kali, semua travel 1 kali. Nah, jadi nanti kalau kita sudah masuk ke Raudhah, yang terpenting di sana seakan-akan begini. Bagaimana kalau seandainya kita bertemu Rasulullah, apa yang kita ucapkan? Contoh dirilah sekarang kita semua. Seandainya kita tiba-tiba datang Pak Browo, kita tidak ngomong apa sebenarnya. Jadi jangan sibuk dengan yang lain. Bahkan sholat itu tidak perlu kita di Raudhah, yang paling bagus itu di Raudhah tidak perlu sholat. Kan di Raudhah itu sebentar, 5 menit biasanya. Tapi kalau kita ditakdir oleh Allah mungkin bisa lebih dari itu. Tapi rata-rata sekarang dikasih waktu karena saking banyaknya jamaah, jadi kita diusir. Ada yang orang lagi sembahyang sujud itu pun didorong, ditumbangkan. Jadi kalau mau sholat, semua di masjid di dalam Madinah itu sama pahalanya sholatnya. Jadi di Raudhah itu seakan-akan kita melihat ya Rasulullah. Jadi kita nak lapor gimana? Anak saya ya Rasulullah, bapak saya ya Rasulullah, kan dia kita. Jadi jangan kita mikirin yang lain di situ. Di saat kita masuk ke Raudhah. Dan setelah itu, setelah kita masuk Raudhah, kita sudah menumpahkan rasa. Biasanya tidak sempat sepertinya. Saya kemarin
Saking lamanya, dulu saya terakhir di Mekah itu 2010. Saya hampir 8 tahun berada di Mekah Madinah. Saya baru bisa masuk kemarin tahun 2024, berarti 14 tahun kemudian baru saya bisa masuk. Setelah saya masuk ke Raudhah, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa. Saya cuma bilang, saya sampai ya Rasulullah. Hanya itu yang bisa. Padahal dalam hati itu saya nak nyebut ya Rasulullah, aku nak baca selawat gitu, tidak bisa. Saya sampai ya Rasulullah, cuma gitu tuh. Jadi sampai pulang itu saya tidak bisa. Terkecuali waktu setelah saya ziarah, waktu ziarah itu baru saya bisa puas mendoakan orang tua, mendoakan kita semua santri, jamaah semuanya agar mereka sehat. Itu nanti di Madinah, insya Allah ibu nanti akan merasakan setelah melihat Masjid Madinah. Jangankan sampai masuk ya, baru melihat kita nanti kan ada pintunya dikawal nanti. Ibu-ibu pintunya lain, bapak-bapak pintunya lain, dan jaraknya itu sangat dekat. Tahun kemarin saya dekat sekitar ada 100 meter lah cuma, 100 meter dekat ke Masjid Madinah itu sangat dekat. Jadi kita tidak capek. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita bisa ke sana. Tapi seandainya ibu capek, bapak capek, boleh sholat di hotel. Karena sholat di hotel, tapi jangan setiap hari sholat di hotel. Karena sholat di hotel itu namanya masih termasuk tanah Madinah, pahalanya sama. Cuma bedanya gitu ya. Sama dengan kita pergi ke rumah orang bisa masuk ke dalam, kita tidak bisa masuk ke dalam. Seperti undangannya, kita diam di terasnya karena tidak bisa, cuman dia ajak modalnya. Artinya pahalanya itu sama, cuma rasa kita ya kurang puas seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri nanti ibu yang sakit, memaksakan untuk sana. Karena apa? Karena setelah dari Madinah itu ada perjuangan yang sangat berat, yakni umroh itu nanti. Artinya wajibnya kita dari Madinah nak ke Mekah ya bu, sekitar 6-7 jam dalam bis. Habis dia kita nak pakai tawaf itu kalau kelilingnya 2 jam jalan. Jadi perjalanan sa'i itu sekitar 2,8 kilo. Hampir anggaplah 3 kilo. 3 kilo kita jalan bu. Jadi kalau ibu memporsil nanti di Madinah karena saking bahagianya, saking nyamannya, tidak ingat. Lupa sama anak, sama bini lupa Madinah di Madinah. Saking bahagianya karena kita bertemu Rasulullah. Jadi kita nak ibadah. Boleh. Akhirnya setelah kita meninggalkan Madinah 1 kilo, 2 kilo kita masih rindu, masih nangis. Kelak mudah jauh dah kapak kita, dah nak sampai ke Mekah, baru kita kapaknya. Seharusnya yang wajib bisa kita lakukan, akhirnya tidak kita lakukan. Kalau kemarin kami dengan Pak Asbu 1 hari sebelum berangkat itu udah jangan setiap hari ke masjid, kita istirahat yang betul nanti malam karena besok kita pergi ke Mekah, istirahat yang betul, obat minum, jangan lupa bawa obat ya, obat-obat agar kita sehat. Yang suka minum jamu bawa jamu, kan di sini tidak ada jamu. Makanan takut ibu tidak nyaman makanan di sini, bawa di situ. Nak bawa ikan teri, ikan yang masak lah kan tidak apa ikan teri, bawa ikan teri biar kita bisa makan dia. Bawa Indomie, kan Indomie sini tidak nyaman bu. Ibu bawa Indomie 5 ig, takut kelak ibu sampai ke sini lihat bau makanan, dah ibu tidak bisa makan. Trauma. Ikan asin. Mau ikan asin payah nak gorengnya kalau mudah digoreng dulu sih bisa enggak apa-apa. Dan kasihan seperti adik saya semari ya, karena di Madinah dengan di Mekah gini bu ya. Ibu jangan pernah mengatakan makanan itu tidak nyaman. Jadi kalau memang tidak nyaman, tahan di dalam hati. Ibu tidak mau, tapi saya diucapkan. Kalau diucapkan ibu nanti dari pergi sampai pulang tidak bisa makan. Ya ingat ya, di Mekah dan di Madinah kita tidak boleh ngomong tahu. Kita cuman insya Allah, harus pakai insya Allah dulu bu. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya tahu. Karena mau ngomong tahu, kelak sesat kita di sini. Jadi banyak kawan-kawan yang kemarin sesat. Jadi saya ajakkan bu, yuk kita ke masjid bareng-bareng. Oh saya dah tahu jak dekat tuh kayaknya. Akhirnya dia 3 jam balik dan sampai. Akhirnya ngebel, untung dia bawa HP. Pak Ji, saya tidak bisa balik, dia nangis. Yuk kenapa? Saya ada di, udah. Tarik pintu, cari nomornya. Saya di 238 kata dia. Udah, diam di saya pergi ke 238. Pokoknya sampai saya datang sana jalan. Sekali saya bawa di jalan, yuk betul sih jalan situ tadi pagi. Itu tangan di rumah tuh pagi. Tadi tidak ada rumah tuh kosong kata dia. Jadi Bu ingat ya, pokoknya kita ya
Kalau ndaknya